Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-32. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambar saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemberian yang berkenan di hadapan Allah. Pemberian yang diberikan dengan setengah hati bukanlah pemberian dalam arti yang murni, melainkan suatu keterpaksaan. Pemberian yang diberikan dengan sungguh-sungguh, dilandasi dengan iman dan cinta, adalah pemberian dalam arti sesungguhnya. Ada 2 jenis pemberian persembahan yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu pemberian orang kaya dan pemberian seorang janda miskin. Yesus sama sekali tidak mengkritik apapun soal pemberian kedua kelompok ini. Pemberian orang kaya tetaplah pemberian yang patut disyukuri. Tetapi Yesus terutama menekankan pemberian si janda yang miskin, yang sungguh-sungguh melebihi yang lain, bukan dalam soal jumlah, bukan juga soal harga, melainkan soal kesungguhan hati dalam memberikan persembahan. Alasannya jelas, yaitu bahwa janda miskin itu memberikan dari segala kekurangannya, sedangkan yang lain memberikan dari kelimpahannya. Yesus menekankan
motivasi dan kesungguhan hati dalam memberi. Memberi dengan sepenuh hati, apalagi dalam segala kekurangan, sungguh-sungguh adalah pemberian yang melibatkan pengorbanan diri dan dengan kesungguhan dan cinta yang besar. Si janda miskin itu menjadi model seseorang yang memberikan persembahan yang sungguh berkualitas kepada Allah, bukan dari jumlah atau besarnya nilai persembahan, tetapi hatinya. Banyak orang akan memberi karena merasa terdesak atau terpaksa, karena tidak mau dipermalukan. Sebagian lagi akan memberikan persembahan atau sumbangan untuk motif kehormatan dan prestise. Dan tidak sedikit yang mau memberi karena ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Itu bagaikan menaruh umpan pada kail ikan dengan maksud memberikan makanan untuk menangkap yang menerimanya demi keuntungan sang pemberi. Ini adalah bentuk-bentuk pemberian yang berlawanan dengan pemberian yang murni dan benar. Pemberian yang murni adalah pemberian tanpa pamrih atau tanpa menuntut balasan, sehingga pemberian itu akan mengalir kepada siapapun dan kepada semakin banyak orang. Pemberian yang benar haruslah tulus. Itu harus datang dari hati. Saudaraku terkasih, Yesus berbicara bukan soal banyaknya, jumlahnya atau besarnya pemberian. Yesus berbicara soal sikap hati dalam memberi, kerelaan dalam memberi. Orang kaya bisa memberi banyak, itu hal yang baik, tetapi ia perlu memiliki sikap hati. Yesus tak mempersalahkan orang kaya dalam memberi, itu malah tetap dianjurkan, tetapi Yesus mengingatkan soal sikap hati. Jangan sampai karena kekayaannya yang berlimpah, ia hanya memberi, tetapi tidak memiliki sikap kesungguhan hati dalam memberi, sehingga pemberiannya sekalipun kelihatannya besar, tak memiliki banyak arti dan makna, karena seolah tak merasa memberikan, tapi tak ada ruginya sama sekali karena hartanya banyak. Sebaliknya, banyak orang biasa atau orang miskin, dalam arti orang dengan tingkat ekonomi yang rendah atau di bawah rata-rata orang pada umumnya, justru merasa terpaksa, terdesak, tidak mau memberi karena alasan miskin, kekurangan uang. Padahal contoh yang baik diberikan oleh si janda miskin itu. Pemberian janda miskin memantulkan sikap hati yang benar dalam memberi, penuh ketulusan dan kerelaan. Maka hal ini bukan soal orang miskin atau orang kaya, karena siapapun, baik yang miskin atau yang kaya, ditantang untuk memiliki kesungguhan hati dan cinta dalam memberi. Saudara-saudariku terkasih, ada 4 aspek pemberian. Pertama, pemberian adalah ungkapan syukur atas berkat Allah yang kita terima. Kita tak usah harus menunggu sampai kita menerima berkat amat besar, barulah kita memberi. Kita juga tak usah harus menunggu sampai kita sukses, memiliki banyak uang, menjadi kaya raya, baru mau memberi. Sesungguhnya, berkat sekecil apapun semestinya sudah membuat kita suka dan senang memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memelihara hidup kita. Kedua,
Pemberian adalah panggilan kita sebagai manusia. Diciptakan sebagai manusia dan hidup bersama sesama, kita hadir untuk memberi kasih, tenaga, perhatian, dan tumpangan. Para pekerja pun harus memberi tenaganya agar mendapatkan nafkah dan penghidupan. Orang tua pun harus memberi kepada anak-anaknya. Ketiga, memberi adalah ungkapan kasih kita kepada sesama. Kita hidup untuk saling mencintai, memenuhi perintah Kristus untuk saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Ia telah mengasihi kita, juga dalam upaya untuk saling memberdayakan dan mengembangkan satu sama lain. Keempat, memberi adalah partisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Memberi adalah tindakan keselamatan. Allah mencipta dan memberi ruang kepada manusia untuk masuk dalam wilayah keselamatan. Kalau Allah dalam Putranya Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk keselamatan manusia, kita pun diundang untuk masuk dan berperan dalam menyalurkan keselamatan Allah kepada semakin banyak orang lewat sikap dan tindakan yang memberi dengan segenap hati, yakni memberi dukungan, bantuan, nasihat, pertolongan, penghargaan, pendampingan, termasuk memberi bantuan material dan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Rumusan singkatnya, pemberian diri total kepada Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin.